Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa nasdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kita masuk di sesi yang kedua dari hadis yang ketiga ya, yang kita akan bahas. Ini hadisnya agak panjang, dilihat di materinya di buku ya, atau di HP sudah dikirim. Baik. Jadi hadis yang kedua tadi itu inti dari keutamaan ilmu kan sudah kita terangkan. Jadi ilmu itu apa tadi? Keutamaannya hadis yang kedua, la hasad ila fitnatain. Ayo, siapa tahu dari keutamaan ilmu di situ? Ilmu itu dari sebab seorang mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Itu kan kalau mau dibandingkan antara yang punya harta, yang infakkan hartanya kan di jalan kebaikan, yang punya ilmu diajarkan, mana yang lebih tinggi ini? Sama atau beda tingkatannya? Ya beda kan? Yang lebih tinggi apa? Yang punya ilmu. Ya. Walaupun dia miskin, lebih tinggi dia daripada yang punya harta. Itu ada pembahasan-pembahasan di kalangan ulama ya. Baik. Maksudnya ilmu itu lebih utama daripada harta. Tapi dua-duanya ini punya kebaikan. Punya kebaikan. Baik. Punya kebaikan. Baik. Itu sisi pendalilannya, menulis rahimahullah ta'ala dalam membawakan hadis yang kedua tadi. Dan hadis itu pun ada jalan-jalan yang lain ya. Ada beberapa riwayat hadis yang telah kita bacakan tadi itu ada riwayat yang lain. Itu dengan lafaz rajulun atahullahu al-Qur'an. Nah, fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Itu seorang lelaki yang Allah beri dia Al-Qur'an. Ini di riwayat yang lain ya. Nah. Kemudian dengan Al-Qur'an tersebut dia dia tegakkan dengannya, dia salat siang dan malam begitu. Dan juga ada yang mengatakan Al-Qur'an itu dia ajarkan siang dan malam. Itu lafaz yang lain yang memperjelas dari kata al-hikmah tadi itu. Al-Qur'an dia bisa bermakna apa? Al-hikmah yang sudah kita bahas tadi di hadis yang kedua. Baik. Wa rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Itu penafsirannya kan? Ada juga riwayat yang lain dikatakan wa rajulun atahu Allahu malan ya. Nah, wa huwa fa huwa yaqumu bihi anna al-lail wa ana an-nahar. Laki-laki yang Allah beri dia harta, dengannya dia tegakkan harta tersebut. Ya, diinfakkan siang dan malam, sepanjang siang dan sepanjang malam. Itu dia bersedekah tadi dengan harta itu habis-habisan. Baik. Dan banyak keutamaan-keutamaan ya. Seorang yang bersedekah dengan harta itu tidak ada ruginya. Bahkan harta itu akan menambah, akan bertambah ya kalau dengan dia diinfakkan. Ketika dia diinfakkan. Baik. Nah, hanya ketika kita bersedekah itu yang perlu kita ingat ya. Jangan harapkan dengannya itu apa? Dunia. Itu salah ya. Dia bersedekah misalnya, dia ingin agar hartanya itu bertambah. Dia cari dunia di situ. Tidak boleh ya. Di salat duha misalnya. Salat duha kan di antara keutamaannya apa? Sebab datangnya rezeki. Nah, jangan dia pikirannya kayak gitu. Salat duha agar dia dapat rezeki, dicukupi rezekinya dari pagi sampai sore. Iya, oleh Allah. Dia salat karena Allah. Masalah keutamaan akan datang nanti.
walaupun dia tidak pikirkan, walaupun dia tidak apa? Pikirkan. Jelas ini ya? Jadi seperti itu ya dalam beribadah. Jangan dicampur dengan perkara dunia di situ. Dunia lebih mendominasi dan seterusnya dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya dari ibadahnya. Baik. Jadi seperti itu diingat ya dalam bersedekah juga ini, ketika dia telah habiskan hartanya, itu dia niatkan karena Allah, bukan karena mencari dari kehidupan dunia akan diganti oleh Allah. Memang diganti nanti, tapi bukan itu yang dia pikirkan. Ya, bukan itu yang dia apa? Pikirkan. Bahkan sebagian ulama ada yang menghukuminya itu dari kesyirikan. Ketika dia beribadah, bersedekah dengan niat agar hartanya apa? Berlipat-lipat, bertambah, diganti oleh Allah. Dari kesyirikan. Karena dia beribadah mengharapkan tambahan harta. Itu kan dunia. Dari perkara dunia. Itu diperhatikan ya. Ini sisi-sisi sedekah yang harusnya kita jaga niat kita dalam beribadah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah. Ya. Bukan karena untuk mendapatkan pelipat gandaan harta itu. Walaupun nanti akan dikasih. Ya, karena tidak ada orang yang miskin ketika dia bersedekah. Hanya jangan itu yang diniatkan. Jangan itu yang dia apa? Niatkan. Itu diingatkannya oleh banyak para ulama dalam masalah ini. Baik. Demikian pula ketika dia mengajar, disampaikan ilmu juga seperti itu. Diniatkan karena Allah, bukan karena dunia. Dia mencari dari dunia di belakangnya. Jadi kalau misalnya di belakang itu ikut dari apa dunia, maka tidak ada masalah. Sepanjang dia bukan jadikan apa niat awal dan asal dalam beribadah. Baik. Itu yang dijaga dalam masalah ini. Sama dengan para sahabat kan, mereka berperang. Di belakang peperangan kan ada ghanimah. Apa itu ghanimah? Rampasan perang. Harta kan? Ada budak-budak juga, perempuan-perempuan yang dia tawan nanti kan, jadikan budak. Dia bisa miliki nanti. Tapi dia berperang bukan karena itu. Kan begitu. Bukan karena ingin dia dapat harta atau budak tadi itu. Tapi dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah. Di belakang dari peperangan itu dapat tadi itu tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi apa? Niat asalnya. Jadi sama dengan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Di salat duha ingat, jangan dia niatkan untuk dapat harta di situ, dapat rezeki. Di bersedekah jangan dia niatkan agar hartanya semakin banyak, bukan. Itu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia niatkan karena Allah. Masalah keutamaan dia pasti akan dapat. Kalau memang dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang diingat saja dalam beribadah. Masuk di sini juga dalam mengajar, ya, dalam menginfakkan harta tersebut juga seperti itu. Baik. Ini yang dijaga ya dalam masalah ini. Baik, sekarang kita masuk di hadis yang ketiga. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathali ghaythin asaba ardan, fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'a Allahu biha an-nas fasharibu minha wasaqaw wazara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika ya mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Muttafaqun alaih. Baik, kata beliau rahimahullahu taala dari Abu Musa. Ini Abu Musa Al-Asy'ari ya, radhiyallahu taala anhu. Kita akan terangkan nanti biografi beliau secara ringkas. Baik, kita baca dulu dari hadisnya sampai selesai. Kata beliau, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi." Perumpamaan yang Allah utus aku dengannya dari petunjuk dan ilmu, kamathali ghaythin asaba ardan. Seperti perumpamaan hujan yang menimpa bumi. Ya. Hujan yang menimpa apa? Bumi.
Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma. Ya. Maka di antara bumi itu tanah ada yang bagus, tanah yang baik. Dia bisa menerima air. Ya. Fa ambatatil kala. Dan dia bisa menumbuhkan tanaman-tanaman wal usbal katsir dan rumput-rumput yang banyak. Ya, ini jenis tanah yang pertama yang bagus. Ya. Wa kana minha ajadibu. Dari bumi juga ada yang bentuknya ajadib. Nanti kita akan terangkan ya. Ajadib itu dia hanya bisa menahan air, tapi Allah dengannya akan memberi manfaat juga kepada manusia. Mereka bisa minum ya darinya, memberi minum hewan ternaknya, ya, kemudian bisa dijadikan sebagai pengairan karena ada air yang tertahan dari tanah itu. Ya. Kemudian tanah yang ketiga, kata Nabi, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Ya. Dan hujan itu juga menimpa tanah yang ketiga, yang dia itu bentuknya qi'an. Ya. Akan diterangkan nanti apa itu qi'an. Nah, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Dia tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Itulah kata Nabi, perumpamaan orang yang memahami dalam agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Lalu Allah memberi manfaat kepadanya dari apa yang aku diutus dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia belajar dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san, dan perumpamaan siapa yang tidak mengangkat kepalanya pada perkara itu. Maksudnya dia tidak mau terima ilmu dan hidayah dari Allah. Wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, yang tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kita lihat dulu dari biografi sahabat ini, Abu Musa al-Asy'ari dan radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah kita terangkan di situ dari biografi ringkasnya. Beliau nama lengkapnya Abdullah bin Qais Ibnu Sulaim. Ya. Jadi Abu Musa itu kunyah ya, kunyah. Sama kan dari Abdullah bin Mas'ud. Tadi kunyahnya siapa tadi? Abu Abdurrahman. Ya. Nah, kalau Abu Musa al-Asy'ari itu kunyah, beliau terkenal dengan kunyahnya. Tapi nama aslinya Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq siapa namanya? Ya, Abdullah bin Utsman. Ingat saja nama Abdullah dan nama Utsman bin Affan misalnya kan. Tapi beliau dikenal dengan apa? Kunyahnya kan Abu Bakar As-Siddiq. Dipahami ya? Sama juga nanti kita akan lewati Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah kan kunyah. Kenal dia dengan kunyahnya. Tapi ada nama aslinya, yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Nanti kita akan lihat ya insyaallah taala di hadis berikutnya dari biografi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari story ya. Sekarang yang kita bahas sekarang Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Sebentar ya. Biasa begini. Baik. Jadi Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais, ya, bin Sulaim al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dari ahli qiraah juga, dari sahabat-sahabat yang punya ilmu dalam masalah Al-Qur'an. Nah, faqih, ahli fikih. Dan juga diterangkan dalam biografinya beliau dari sahabat yang paling sering berpuasa. Ya, menegakkan salat malam. Dari sahabat yang rabbani. Ya, rabbani itu artinya dia ajarkan ilmu dari ilmu yang paling kecil, yang paling rendahnya. Perlahan-lahan seperti itu. Itu yang dikatakan ulama rabbani. Zuhud
Ya, dia tidak terlalu perlu pada perkara-perkara yang bukan dari kebutuhan pokoknya. Ahli ibadah. Ya, ini dari sebagian dari keutamaan-keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau masuk Islam di Mekkah ya, dan sempat berhijrah juga ke Habasyah. Dan Nabi SAW itu mewakilkan beliau bersama Mu'adz bin Jabal untuk mengurusi Aden. Ya, untuk mengurusi Aden ketika itu. Aden yang di Yaman ya. Itu kan ada hadis dari Nabi ya. Beliau mengutus 2 orang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana. Hadisnya kan sudah sering kita baca ya. Nabi situ berpesan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Sesungguhnya kalian akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Ya, coba sedikit. Ya, terlalu sana. Yang biru itu, ya. Nah, kalian akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Ya. Maka hendaknya awal yang kalian dakwakan kepada mereka adalah tauhid la ilaha illallah. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Ini Abu Musa al-Asy'ari yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, ketika itu. Baik. Ya, ke negeri Yaman. Nah, bersama dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma ajmain. Ya. Dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari ini diwakilkan oleh Umar untuk mengurusi Basrah. Ya, Basrah itu di Irak ya, kalau sekarang kota yang ada di Irak. Ya. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau diwakilkan untuk mengurusi Kufah, menjadi gubernur semua ya, menjadi gubernur di Yaman, di Basrah, di pemerintahan Umar, di pemerintahan Utsman beliau menjadi gubernur di Kufah. Ya. Ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Baik, beliau wafat di tahun 62 Hijriah. Ya, istri beliau bernama Ummu Kulthum, tapi bukan Ummu Kulthum istrinya Utsman bin Affan ya, lain lagi. Ada beberapa orang sahabiah yang bernama berkunyah dengan apa? Ummu Kulthum. Ummu Kulthum bintu Fadl. Ya, Ibnu Abbas, Ibnu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Nah, jadi ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi istri Abu Musa al-Asy'ari ini itu saudaranya siapa? Abdullah ibn Abbas. Nah, bintu Al-Fadl bin Al-Abbas. Tunggu ya. Bintu Al-Fadl. Oh, bukan. Keponakannya Affan ya. Keponakannya Abdullah bin Abbas. Karena Al-Fadl bin Abbas ini kan saudara dari Ibnu Abbas. Baik. Jadi istri Abu Musa al-Asy'ari ini adalah keponakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang masyhur itu. Baik. Ini dari biografi ringkas Abu Musa al-Asy'ari. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Baik. Beliau berkata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah ya, kita baca tadi hadisnya. Di sini ada beberapa lafaz yang perlu kita rinci di sini ya. Perumpamaan apa yang aku lihat setengahnya kata Nabi dari petunjuk dan ilmu itu bagikan perumpamaan hujan, ghaits. Ghaits ini dia hujan yang turun dengan keras begitu ya. Itu ghaits. Asaba ardan. Yang menimpa bumi. Maka dari bumi itu ada tanah yang baik yang dia menerima air. Maka tumbuh darinya al-kala. Lafaz hadis ya. Al-kala itu kalau tadi yang kita terjemah di situ tumbuh-tumbuhan ya. Jadi kalau mau dirinci itu al-kala itu artinya tanaman-tanaman yang basah. Yang tumbuh di awal musim semi. Ya kalau kita sini tidak ada mungkin musim semi ya. Kita kan 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim apa? Kemarau. Kalau di
sebagian negeri itu ada seperti itu. Ada 4 musim dia. Ada musim seminya, ada musim apa lagi? Musim semi itu setelah tadinya ada musim yang lain begitu ya. Ada musim gugur, ada musim dingin, ya. Ada musim apa? Contohnya musim panas, ya. Jadi panas. Setelah itu saya tahu urutannya bagaimana ya. Itu yang tahu di negeri yang ada 4 musim tadi itu. Yang jelas ada musim semi. Baik. Itu ada tanaman-tanaman yang baru tumbuh, yang masih basah. Ya. Karena pengaruh tadi adanya hujan. Nah. Baik. Baik. Itu dari mana al-kala. Tumbuh darinya al-kala. Tanaman-tanaman yang kayak tadi ya, sifatnya yang masih basah, yang tumbuh di awal musim semi. Kemudian al-ushb al-kathir. Al-ushb. Ushb ini tanaman-tanaman yang hijau, yang berwarna hijau. Ya. Jadi kalau mau dibahasakan bahasa ringkasnya, tanah yang pertama ini dia itu bagaikan kebun. Bagaikan apa? Kebun. Ada tanaman yang segar, ada rumput-rumput ya, yang hijau. Seperti itu ya. Ini tanah yang paling indah. Tanah yang paling indah yang ada di muka bumi. Turun hujan, langsung tumbuh darinya tanaman-tanaman yang sangat indah, hijau, lagi masih segar sekali. Baik. Kemudian tanah jenis yang kedua sudah diterangkan tadi, yaitu tanah yang namanya ajadib. Ya, ajadib ini jamak dari kata ajdab. Dari kata ajdab. Dia itu kata para ulama, ajdab ini bumi yang tidak ada tanamannya. Yang tidak ada apa? Tanamannya. Ya, tapi diterangkan tadi oleh Nabi. Ya, dia ini bisa menahan air. Bisa menahan apa? Air. Ya, jadi ketika turun hujan, air bisa tertahan di situ. Mungkin karena tanahnya keras begitu ya, kayak batu kan. Tapi dia bisa menahan apa? Air. Air tersimpan di situ. Ya. Maka di situ manusia akan jadikan, bisa jadikan air minum atau bisa dipakai untuk minuman apa? Hewan-hewannya. Terus itu juga akan bisa dipakai untuk pengairan. Itu kalau jumlahnya besar misalnya kan, ajadib ini. Baik. Itu tanah jenis yang kedua. Ya, 2 tanah ini adalah tanah yang bagus. Walaupun tanah yang pertama itu kan yang paling bagus. Karena dia bisa serap air, bisa tumbuhkan tanaman. Ya, kayak kebun. Mungkin di situ juga ada sungainya dari sebagian tanahnya kan. Yang kedua dia bentuknya ajadib. Ya, ajdab. Tanah yang keras, yang dia itu hanya bisa menahan air, tapi tidak ada tanaman di situ yang tumbuh. Tidak ada apa? Tanaman, mungkin karena kerasnya permukaannya. Karena kerasnya apa? Permukaannya. Baik. Kemudian tanah yang ketiga kata Nabi, dari sudah diterangkan, yaitu ki'an. Ya, ki'an ini dia tidak bisa tahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan apa? Tanaman. Ya, sudah keras, tapi tidak bisa juga air itu apa? Tertahan di situ. Mungkin karena permukaannya yang lurus, ya, begitu ya. Kalau diterangkan dalam makna ki'an itu dalam bahasanya, dia itu jamak dari kata qa'un. Ya. Qa'un ini tanah yang terhampar luas, tapi tidak ada tanaman di situ. Ya, tidak ada tanaman dan dia luas saja, luas. Ya, mungkin kayak apa ya? Kayak semacam padang pasir mungkin. Kian. Turun hujan, tapi tidak bisa apa? Ada air di situ yang tertahan. Dan juga tidak ada tanaman. Ya. Atau mungkin dia sebagaikan jurang, tanah yang terjal, ya, yang keras. Turun hujan, malah dia turun ke bawah. Tidak tersimpan air padanya kan? Itu namanya apa? Kian. Ya. Baik. Itu dari lafaz-lafaz yang perlu dirinci ya dalam masalah ini. Jadi di sini 3 tanah jenis
Tiga jenis tanda sudah diterangkan tadi. Nah. Kemudian diterangkan tadi di hadis, ya, dari perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya. Di sini maksudnya tidak bermanfaat padanya apa? Ilmu agama. Datang ilmu, petunjuk, dia tidak mengangkat kepalanya. Maksudnya di situ orang-orang seperti ini tidak ada pengaruh dari ilmu yang menimpanya begitu. Ya. Datang ilmu mungkin lewat di telinganya, dia dengar tapi tidak masuk. Bahkan dia berpaling. Dia berpaling dari ilmu tersebut. Baik. Ini dari beberapa lafaz yang perlu dirinci tadi ya, dari hadis. Baik. Di situ kita terangkan juga tadi itu dari mufradat hadis ya, dari mufradat hadisnya. Kemudian yang kedua di sini kita terangkan makna global hadis. Jadi di sini Rasulullah SAW itu memberikan permisalan, perumpamaan ya, masuknya ilmu itu dan petunjuk, nah, kepada manusia bagaikan hujan yang menimpa apa? Bumi. Tapi sekarang ilmu di sini ya, Nabi bedakan di sini antara ilmu dan petunjuk. Ilmu kan jelas di sini ya, kalau lewat kata ilmu, maka dia ilmu apa? Agama ya, pasti itu. Baca ayat atau hadis itu pasti ilmu agama, bukan ilmu dunia. Nah sekarang petunjuk ya. Dari ilmu dan petunjuk, petunjuk dan ilmu. Nabi bedakan di sini ya antara dua perkara. Apa itu petunjuk? Di sini petunjuk al-huda itu dari kata hidayah. Dari kata hidayah. Dan hidayah di sini itu ada dua macam ya, kata para ulama. Ada dua macam. Ada hidayah yang bermakna umum, ada hidayah yang bermakna apa? Khusus. Ya. Hidayah umum itu kan ketika seorang itu dicipta oleh Allah. Nah, dia disempurnakan ciptaannya, kemudian diberi hidayah. Ini hidayah umum berlaku untuk seluruh makhluk. Ya, jin dan manusia, muslim ataupun kafir. Itu ada di surah Al-A'la ya, kalau kita baca. Sudah dihafal juga kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Apa? Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Seluruh makhluk kan dicipta oleh Allah. Kemudian setelahnya dikatakan walladzi qaddara fahada. Yang mentakdirkan dan memberi hidayah. Ini hidayah apa di sini? Hidayah umum. Umum ya. Seluruh makhluk diberi hidayah. Maksudnya dia diberi petunjuk agar bisa hidup di bumi kan. Dia tahu cara makan bagaimana, cara tinggal, ya, menetap, kan begitu. Dan seterusnya di bumi ini. Cara berinteraksi dengan yang lainnya. Itu hidayah umum namanya. Tapi itu bukan yang dimaksud di hadis ya. Di sini yang dimaksud di hadis itu hidayah apa? Khusus. Itu hidayah yang bentuknya seorang itu dikenalkan dengan keislaman. Ya. Kalau dia sudah masuk Islam, dia dikenalkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu namanya diberi hidayah khusus. Adapun ilmu dia lebih luas daripada itu ya. Ya. Jadi ilmu ini sebenarnya bagian dari hidayah juga. Bagian dari apa? Hidayah. Nah, ini punya keterkaitan antara dua ini, walaupun dibedakan oleh Nabi sini lafaznya. Minal huda wal ilm. Ya, baik. Sudah jelas tadi ya, itu makna dari hidayah khusus yang dibahas tadi di hadis. Baik. Dan ilmu maksudnya ilmu agama ya, pasti bukan ilmu dunia. Nah, jadi Nabi di situ memberi perumpamaan ya, masuknya ilmu dan hidayah itu kepada hamba, ya, pada manusia ini itu bagaikan hujan yang menimpa bumi. Ya, maka terbagilah dari situ menjadi 3 jenis tanah yang sudah diterangkan tadi ya di hadis. Nah, manusia juga seperti itu modelnya. Ketika dia menerima apa? Ilmu agama. Ada yang ketika disampaikan ilmu dia terima.
Diterima ya, dia pahami dengan baik ilmu agama Allah. Dia belajar, dia mengamalkannya, dan dia mengajarkannya. Ini jenis manusia yang paling utama. Datang ilmu, dia belajar, dia amalkan, dan dia ajarkan. Bersabar di atasnya. Sama tadi dengan tanah yang pertama tadi kan? Baik. Jadi diumpamakan begitu dengan keadaan manusia. Ya. Ada tanah yang kedua dari manusia juga, ada jenis manusia yang kedua. Ya, dia hanya bisa baru tahap menyandang ilmu saja. Ya. Mungkin dia bawa ilmu-ilmu. Ya. Nah, tapi dia di situ tidak memahami apa yang dia bawa itu dari ilmu. Ya, sedikit pun. Akan tetapi dia bisa memberi manfaat kepada manusia. Baik, ini yang diberi contoh oleh para ulama itu seperti para rawi hadis yang mereka ini hanya sampaikan saja hadis, menceritakan kepadaku dari guruku dari si ini sampai ke Nabi. Dia tidak terangkan di situ hadisnya maknanya begini, tapi dia hanya bacakan saja Nabi bersabda begini, selesai, sudah. Orang tulis, begitu kan? Ya, itu ya. Di masa dahulu kalau seperti itu. Dia sekadar menyampaikan hadis saja. Ya. Atau menyampaikan riwayat-riwayat. Ya. Kalau di masa sekarang itu kadang bentuknya dia hanya sampaikan sanad-sanad. Ada buku-buku yang punya sanad sampai kepada penulisnya misalnya. Jadi cukup dia bacakan saja bahasa Arabnya tanpa dia terjemah. Kalau kita misalnya di sini ya. Si murid diambil ijazah, sudah selesai. Apakah dia paham atau tidak? Itu jelas dia tidak paham. Karena sekadar dibacakan, dia dengar, dikasih ijazah, kemudian apa? Langsung pulang. Kan begitu. Jelas ya? Itu ada majelis-majelis seperti itu ya. Ya, dulu kita pernah ikut juga. Ada dia itu ijazah khusus buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ada ijazahnya. Kita dapat juga. Tapi dia modelnya hanya dibaca saja. Dibaca ya, pakai bahasa Arab, tidak diterjemah. Tidak diterjemah. Setelah selesai lulus kasih ijazah. Ya, kasih ijazah. Ada ijazah Arba'in Nawawiyah misalnya. Kita dengar saja orang baca. Ya, selesai bukunya dikasih ijazah langsung. Ditulis namanya dapat ijazah. Tapi tidak dipahami di situ. Isi buku itu bagaimana? Dipahami ya? Ada kadang begitu kadang modelnya. Ya, dan seterusnya. Ada seperti itu ya. Baik. Ya. Nanti berikutnya kita buat model begitu juga. Tapi dia modelnya bukan hanya kita sampaikan ilmu saja. Bukan hanya kita sampaikan lafaz Arabnya, tapi kita nanti buatkan juga semacam pelajarannya bisa dipahami, baru kita kasih ijazah. Ya. Ada ijazah-ijazah yang sudah disiapkan di situ. Baik. Jadi ini jenis yang kedua. Dia sekadar hanya membacakan saja riwayat-riwayat hadis atau sanad-sanad periwayatan. Di segala bidang ilmu ada. Ya, di bidang qiraah ada, di bidang hadis ada, di bidang akidah ada, di bidang fikih ada. Yang penting sampai kepada penulis selesai. Tanpa diterangkan di situ kandungan apa yang dipelajari dan seterusnya. Baik. Ini jenis yang kedua dari seorang yang mempelajari ilmu. Itu tadi jenis tanah yang kedua. Dia hanya menampung saja ilmu itu, tapi bisa dipakai juga untuk orang lain. Ya. Baik, ini juga bagus. Ini juga bagus. Tapi yang paling utama yang pertama tadi. Ya. Kalau dia bisa belajar, dia bisa amalkan, dan dia ajarkan ilmu yang dia pelajari, dia pahami maknanya ilmu itu. Bukan sekadar disampaikan sama orang tapi dia tidak paham. Itu jenis yang kedua tadi. Ya. Dibedakan ya. Walaupun dua-duanya ini semuanya menerima ilmu. Sama tadi dengan tanah, dua-duanya menerima hujan. Ya, tapi ada yang menyerap, ada hasilnya, ada yang hanya menampung saja. Tapi ada manfaat juga untuk orang lain. Baik. Itu dua ini yang bagus. Tapi yang bagus yang pertama, yang kedua itu di bawahnya. Nah, kemudian tanah jenis yang ketiga,
yang diterangkan tadi, yaitu sama dengan orang yang berpaling dari ilmu agama. Nah, dia tidak peduli padanya. Ya, maka dia merugi di sini. Merugi di dunia dan merugi nanti di akhirat. Ya, mirip dengan tanah tadi itu. Datang hujan, tidak ada yang masuk di situ. Ya. Tidak ada juga tanaman yang tumbuh. Itu mirip dengan orang yang ketiga ini. Yang dia ketika datang ilmu, dia tidak mau ambil. Dia tidak mau belajar. Malah dia berpaling dari ilmu dan dia di situ akan merugi. Dipahami dia? Dan ini orang yang ketiga ini yang paling jelek keadaannya ya. Dibedakan dengan yang kedua dan yang pertama tadi. Ya, yang tercela itu orang yang ketiga. Nah. Baik. Jadi Nabi sebutkan tadi itu dua. Lihat, diperhatikan di bahas hadis tadi ya. Ketika Nabi sudah terangkan tiga jenis tanda tadi itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah." Ya, demikianlah kata Nabi. Perumpamaan orang yang memahami dalam agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Ya. Dan dia memberi manfaat pada apa yang Allah utus aku dengannya. Kemudian dia belajar dan dia apa? Mengajarkannya. Ya. Ini dua tadi, masuk di sini dua jenis orang tadi itu, yang pertama dan yang kedua. Nah, adapun yang ketiga kata Nabi, wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Ini tadi. Dan dia mirip dengan perumpamaan orang yang tidak mau angkat kepalanya dan tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang aku utus dengannya. Baik. Jadi ini dari makna global hadis ya. Jadi anda sudah paham sekarang ya hadis yang telah kita baca ini. Ya, Nabi di sini ibaratkan ya, manusia itu dalam menerima ilmu ada tiga golongan. Ada tiga apa? Golongan. Ada yang menerima dan dia serap. Ada hasilnya dia amalkan, dia dakwakan. Ada yang kedua, dia hanya menampung saja. Tapi dia bisa juga kasih orang lain ilmu itu tanpa dia pahami itu ilmu bagaimana isinya. Ada yang ketiga, dia tidak mau terima ilmu, berpaling dia bahkan. Inilah yang tercela. Baik. Jadi itu dari mana hadis secara global. Baik. Sekarang kita akan terangkan ini masalah yang terakhir tentang seputar faedah hadis. Yang kita akan baca di sini ada sekitaran 16 faedah ya yang sudah kita simpulkan di situ. Baik. Dari hadis ini juga, dari hadis ini yang kita bacakan, terdapat di situ faedah pokok ya, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Ini faedah yang pertama ya. Jadi ilmu itu adalah sebab kehidupan untuk hati. Ilmu itu adalah sebab kehidupan untuk hati seorang hamba. Ya. Diperhatikan tadi, Nabi ibaratkan bagaikan hujan yang menimpa tanah. Ya. Jadi ilmu seperti itu. Nah, ilmu itu seperti itu. Nah, baik. Ini faedah pokok dari keutamaan ilmu. Jadi ilmu agama yang kita pelajari itu sumber kehidupan hati seorang. Jadi kalau dia ambil itu ilmu, dia akan hidup. Dia akan hidup. Kalau dia tidak ambil itu ilmu, maka dia akan mati bagaikan mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Ya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagai ruh kehidupan. Ilmu agama ini adalah apa? Ruh kehidupan seorang hamba. Kapan dia ambil ruh itu, maka dia akan hidup. Ya. Kapan dia tidak ambil, maka dia akan menjadi mayat yang berjalan di muka bumi. Ya. Itulah mayat-mayat yang berjalan, orang-orang yang jahil, tidak mengenal ilmu agama, dan dia berpaling dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bergerak-bergerak, ya, tapi itu tidak ada faedah dari gerakannya. Nah, karena dia tidak punya ruh kehidupan dalam menyambut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang kedua dari hadis ini juga diterangkan kepada kita, ini faedah tambahan semua ya. Di sini diterangkan kepada kita baiknya pengajaran Nabi berupa permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Jadi di sini dibolehkan ya. Dia memberi permisalan, contoh-contoh untuk mendekatkan pemahaman. Nabi kan tadi memberi contoh. Apa tadi? Masuknya ilmu itu
ke dalam hati manusia bagaikan apa? Hujan yang menimpa tanah. Itu kan permisalan. Ini banyak dalam Al-Quran ya. Kalimat la ilaha illallah. Nabi di situ Allah ibaratkan bagaikan pohon yang thayyibah. Nah, diterangkan dalam surah Ibrahim ya. Orang yang bersedekah diterangkan keutamaannya. Bagaikan dia menanam satu biji. Dari biji ini akan tumbuh 7 tangkai. Tiap tangkai tadi akan tumbuh lagi 100 biji lagi, tumbuh lagi dari situ. Itu perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran seputar sedekah. Ya seperti itu ya. Ini dari metode dalam memberikan pengajaran kepada manusia agar orang paham, dia berikan contoh untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian dari faedah yang ketiga dari hadis diterangkan kepada kita penetapan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi dikatakan di situ ma ba'atsani Allah. Ya, masalu ma ba'atsani Allah. Perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya. Jadi beliau utusan Allah. Ya. Kemudian yang keempat dari hadis ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Allah. Tadi ya sudah diterangkan. Ma ba'atsani Allah. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita ya, penjelasan pembagian hidayah. Tadi sudah kita bahas ya. Hidayah ada berapa jenis? Ada 2. Ada yang umum, ada yang khusus. Di sini hidayah apa? Khusus, berupa ilmu agama, mengenal Islam dan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga diterangkan kepada kita penetapan akan adanya ayat-ayat kauniyah dari Allah. Ini ayat-ayat kauniyah berupa hujan tadi ya, yang turun. Nah, itu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kauniyah. Ayat itu kan ada 2 macam ya, ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah yang kita baca, Al-Qur'an, hadis. Ada ayat yang kedua, itulah ayat kauniyah. Nah, alam semesta ini kan dia merupakan ayat-ayat kauniyah Allah yang dengannya seorang hamba itu melihatnya, ya mentadaburinya, ya mencermatinya, yang dengannya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia akan beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketujuh dari faedah hadis diterangkan juga di sini pembagian bumi yang ditimpa oleh hujan. Tadi ada berapa macam bumi? Berapa macam tanah? Ada 3 macam. Sudah diterangkan ya. Berapa yang bagus? 2 yang bagus, 1 yang jelek. Ya. Sama dengan manusia juga seperti itu. 2 yang bagus, 1 yang jelek. Hanya ada yang paling bagus, ada yang bagus, ada yang jelek. Baik. Itu sudah diterangkan ya, permisalan. Kemudian yang ke-8 dari faedah hadis diterangkan kepada kita pembagian manusia dalam menerima ilmu agama itu dan petunjuk. Sama tadi juga dengan tanah, terbagi menjadi 3. Yang ke-9 dari faedah hadis diterangkan kepada kita manfaat turunnya hujan. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Hujan itu banyak manfaatnya. Di antaranya bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Ya, bisa menahan air, darinya akan dipakai untuk manusia, ya, untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Dan banyak lagi dari manfaat hujan itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda hari berbangkit. Ya. Dengannya Allah hidupkan bumi yang telah mati, demikianlah manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mati. Dan ini faedah yang ke-9. Faedah yang ke-10 dari hadis diterangkan kepada kita penjelasan makna fikih di sini ya, yang bermakna umum. Tadi kan diterangkan di hadis di lafaz yang kedua dari bawah ya, dari terakhir. Dikatakan situ fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Itulah perumpamaan kata Nabi. Orang yang faquha, yang faham, yang punya fikih. Di sini fikih bermakna umum ya. Ya, fikih yang bermakna umum. Ya, artinya dia paham. Fikih itu kan secara bahasa dia bermakna pemahaman. Adapun secara istilahnya dia bisa terbagi 2 tadi. Ada fikih yang bermakna umum, ada fikih yang bermakna apa? Khusus. Yang umum ini tadi, yang dia itu bentuknya dia memahami seluk-beluk agama, baik itu dasar agama atau
cabang-cabangnya. Itu fikih yang bermakna umum. Dia pahami seluk-beluk agama, baik itu dasar agama atau apa? Cabang-cabangnya. Itu fikih yang bermakna umum. Nah, itu yang dimaksud di hadis. Bukan fikih yang bermakna khusus, yang bermakna dia hanya paham ilmu fikih saja, seperti salat, puasa, zakat, enggak. Tapi perkara akidah itu fikih juga dipahami ya. Dari apa? Ilmu fikih. Tapi dia fikih yang paling besar. Baik. Jadi itu mana fikih ya dipahami. Jadi kalau dia dikatakan orang yang punya fikih, itu bukan hanya dia pahami fikih saja, tapi dia punya pemahaman agama seluruhnya. Ya. Dari cabang ataupun cabang-cabangnya. Baik. Itu dari faedah hadis ya. Yang keberapa tadi? Yang ke-10. Kemudian yang ke-11, sini diterangkan penjelasan makna din. Tadi dikatakan tadi fi dinillah, dalam din Allah, dalam agama Allah. Dan sudah kita bahas juga di hadis yang pertama ya. Maksudnya din itu punya berapa makna? Din ada 3 makna. Di sini bermakna agama. Yang kedua bermakna apa? Hari berbangkit. Dalilnya apa? Surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Kemudian yang ketiga, din bisa bermakna amalan-amalan. Dalilnya Surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Baik. Adapun din bermakna agama itu diterangkan juga di ayat Al-Qur'an ya. Yang sering kita dengar juga misalnya innad dina indallahil Islam. Ada di Fathul Islam ya. Sesungguhnya agama itu hanyalah Islam. Ya. Dan seterusnya dari ayat-ayat seputar masalah ini. Baik. Ini faedah yang ke-11. Faedah yang ke-12 dari ayat diterangkan kepada kita bahwasanya kepala manusia itu, kepala ya, itu wakil dari badannya. Tadi kan dikatakan tadi di hadis, ya, perumpamaan orang yang tidak mau angkat kepalanya. Berarti kalau sudah tidak angkat kepalanya, badannya akan ikut juga tidak mau apa? Menoleh. Kan begitu. Jadi kepala itu wakil. Dia pusat di situ. Ya. Nah, kalau sudah tidak ada kepalanya, maka akan mati jasadnya kan? Ya, beda kalau tidak ada tangannya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, masih ada bisa hidup? Bisa kan? Masih bisa hidup dia. Dia pakai tongkat, pakai alat bantu. Tapi kalau sudah dipotong kepalanya, sudah, maka dia tidak akan bisa hidup lagi. Jadi kepala itu wakil dari seluruh apa? Badan. Itu faedah yang ke-12. Faedah yang ke-13 dari hadis diterangkan kepada kita tingkatan manusia dalam menerima ilmu itu dan petunjuk. Ini ada 3 macam tadi ya. Ada yang menerima dengan bagus, dia beramal dengannya, dia ajarkan. Ada yang hanya menampung saja, tapi dari situ ada manfaat juga. Dan yang ketiga, dia tidak mau menerima, dia berpaling dari ilmu dan petunjuk. Baik, kemudian yang ke-14 diterangkan kepada kita keutamaan orang yang memahami dan mengajarkan ilmu agama. Ya, tadi diterangkan ya, di mereka ini berada di atas golongan yang paling tinggi sekali. Ya. Kemudian yang ke-15 dari faedah hadis diterangkan kepada kita kehidupan umat Islam itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu syar'i. Dia tidak akan bagus, tidak akan baik kecuali dengan adanya ilmu agama. Sama dengan tanah tadi itu. Tanah yang bagus itu kan ketika dia tumbuh tanaman-tanaman, ya, ada buah. Itu kan dari hasil dari ilmu itu. Hasil dari apa? Dari ilmu. Buah itu kan hasilnya, ya, bagaikan amalan yang diamalkan oleh seorang dari ilmu agama yang dia pelajari. Ya, sama dengan tanaman atau tanah yang padanya ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan yang dapatkan di situ, itu karena ada ilmu. Ya, ada yang masuk dari air sehingga bisa menghasilkan apa? Buah-buahan. Baik. Kemudian dari hadis ini juga diterangkan kepada kita yang ke-16 yang terakhir, diterangkan di sini bahaya orang yang tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, dia tidak mengangkat kepalanya, itu dari jenis manusia yang paling tercela ya, dalam agama ini. Baik. Ini selesai sudah hadis yang ketiga.
Baik, hadis yang ketiga selesai. Jam berapa sekarang? Baik, ada yang ditanyakan dari pelajaran. Hadis yang keempat nanti kita baca paling ya di lain waktu. Di sini juga saya tulis juga belum selesai tadi karena memang lembarannya sudah tidak cukup juga. Kita hanya target 4 halaman saja. Satu kali pertemuan. Hadis yang keempat sudah tulis tapi baru sedikit. Karena memang tidak cukup juga tempatnya. Insyaallah nanti kita akan baca di pertemuan berikutnya. Nah, ada yang tidak dipahami dari pelajaran? Di belakang ada ya? Tunggu sedikit ya. Kalau misalnya ada kita akhiri saja majelis. Supaya bisa pulang sebelum zuhur. Baik, segera dulu ya, tidak ada yang ditanyakan. Kita akhir majelis. Nah, insyaallah kita sambung di lain waktu di pekan-pekan yang akan datang insyaallah taala. Ini 2 hadis yang kita baca hari ini ya. Baik. Semoga manfaatnya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.